Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Man athbata li nafsihi tawadu'a wa huwa al-mutakabbiru haqqan idh laysa at-tawadu'u illa an rif'atin wa ma ta'athbatta li nafsika tawadu'an fa antal mutakabbir, yang artinya barang siapa yang menetapkan dirinya akan sifat tawadu, maka dialah sesungguhnya orang yang takabur. Karena tidak ada tawadu itu melainkan dari ketinggian. Maka bila mana engkau menetapkan diri engkau bersifat tawadu, fa antal mutakabbir, maka engkau adalah orang yang takabur. Para muhibbin rahimakumullah, ini tawadu dan takabur dua sifat yang berlawanan. Bila kita merasa kita tawadu, berarti kita sombong. Karena tawadu itu sifat yang mulia. Tawadu sifat yang agung. Bila kita merasa bersifat agung, berarti sombong. Tawadu sifat orang-orang mulia. Bila kita merasa diri kita bersifat tawadu, kita merasa bahwa diri kita berakhlak tawadu, berarti kita sombong. Bila mana engkau menetapkan diri engkau itu bersifat tawadu, fa antal mutakabbir, maka engkaulah orang yang sombong. Para muhibbin rahimakumullah, jadi sebagaimana takabur itu adalah suatu dosa yang besar, maka tawadhu ini pun sifat yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Takabur disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada seberat biji sesawi dari sifat kesombongan. Artinya orang itu mati membawa sifat takabur, walaupun seberat biji sesawi, kada akan masuk surga sebelum dia diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah dalam hadis qudsi menyatakan bahwa takabur itu adalah sifatku. Siapa yang mengambil sifatku akan aku hancurkan dia. Para muhibbin rahimakumullah, jadi takabur itu ada perasaan mulia, perasaan besar, perasaan terhormat. Itu sifat-sifat takabur. Ini sifat Allah yang diambilnya. Karena mulia sifat Allah, terhormat sifat Allah, besar itu sifat Allah. Siapa yang mengambil sifatku, aku hancurkan dia, menjadi Tuhan. Nah, tawadhu itu sebaliknya, sifat di mana dia menyadari kehinaan dirinya. Dia sadar bahwa dirinya adalah hina. Nah, di mana hinanya diri kita? Manusia diciptakan oleh Allah dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah. Dari tanah ini tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Diproses sedemikian rupa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, tumbuh-tumbuhan berada dalam tubuh kita, dia berproses lagi dalam tubuh kita menjadi kotoran. Menjadi kotoran. Ada jadi darah, macam-macam. Nah, disitulah kejadian manusia. Dari nutfah, setitis air mani yang kotor itu. Nah, itulah kejadian kita.
Sehebat apapun manusia, asalnya dari yang demikian itu. Di mana letaknya kemuliaan kita? Di mana letaknya kebesaran kita? Kalau kita berasal dari yang demikian itu. Nah, oleh karena itu Allah memerintahkan kepada kita agar kita selalu ingat, selalu sadar tentang asal muasal kejadian kita dari perkara yang di bawah, rendah, hina. Sehingga Allah melarang kita merasa mulia. Jangankan kita yang dibikin dari tanah, dari air mani, malaikat yang dibikin Allah dari nur, dilarang oleh Allah bersikap sombong. Padahal malaikat dicipta dari nur. Sedikit pun tidak ada dalam tubuh malaikat sesuatu yang najis. Sedikit pun tidak ada pada malaikat bau yang tidak nyaman. Malaikat selalu wangi. Di dalam tubuhnya tidak ada yang kotor apalagi najis, karena dibuat dari cahaya. Yang sedemikian rupa diharamkan Allah bersifat takabur itu. Apalagi kita, nah, yang penuh dengan najis dan kotoran di dalam tubuh kita ini. Itulah sebenarnya kejadian kita. Kalau kita kaya, itu hanya mendatang. Kita alim, itu mendatang. Kita punya pangkat, itu mendatang. Kembalinya asal muasal tetap kita dari setitis air mani.